Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jumpa lagi bersama saya Rafia Dewi di Pradiksi Podcast. Podcastnya Pradiksi IAIN Madura. Kali ini Dewi tidak sendirian. Dewi ditemani oleh salah satu narasumber spesial yang datangnya dari Ketua Umum Perdana Pradiksi IAIN Madura. Ya. Nah, tentu saja ini sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang sejarah pradiksi. Nah, siapakah dia? Dia adalah Kak Mansur. Ya. Selamat datang Kak di podcastnya Pradiksi yang Ya, perdana. terima kasih telah diundang. Nah, berbincang seputar sejarah nih Kak. Nah, pasti kan ada yang melatar belakang ini kenapa sejarah itu ada. Maksudnya pasti dalam suatu forum ataupun organisasi pasti adalah yang melatar belakangi kenapa organisasi itu terbentuk gitu ya kan. Nah, tentu teman-teman Pradiksi di rumah pengen tahu nih Kak, apa saja yang melatar belakangi berdirinya Forum Penerima Beasiswa di IAIN Madura ini? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bidik misi. Pertama kali bidik misi ada di IAIN Madura itu tahun 2013. Itu sudah lama sekali. Iya, kurang tua sekali lebih. sampai sekarang. Sudah lama. Itu awal kita masuk ke kampus Stein dulu ya, bukan IAIN yang sekarang. Jadi kami mahasiswa itu masuk ke kampus, belum ada beasiswa yang namanya bidik misi. Karena memang di Stein dulu gak ada beasiswa bidik misi. Baru pas masuk ke sana sudah berjalan beberapa bulan kuliah, itu ada pengumuman pengrekrutan mahasiswa bidik misi. Nah, baru kami ikut di situ, ikut ujian bidik misi. Nah, dan alhasil di bulan kedua kayaknya itu kita diumumkan siapa yang penerima mahasiswa bidik misi. Dan pada saat itu kami belum terbentuk karena masih awal-awal rekrut dan ditetapkan sebagai mahasiswa bidik misi. Di semester awal itu baru pencairan pertama, dikumpulkan semua mahasiswa bidik misi di pencairan pertama. Waktu itu Warek 3-nya Pak Atik, Dr. Atikullah yang sekarang menjadi Direktur Pasca Sarjana. Nah, dengan jasa beliau maka diusulkanlah mahasiswa bidik misi ini untuk dijadikan perkumpulan layaknya organisasi yang sudah ada di IAIN Madura, yang waktu itu masih sibuk mencari nama apa yang cocok kira-kira untuk mahasiswa bidik misi, dan ditetapkan namanya itu Paguyuban Mahasiswa Bidik Misi. Jadi Dan itu pertama kali dibentuk sebuah organisasi mahasiswa bidik misi, yaitu Paguyuban Mahasiswa Bidik Misi. Kalau tidak salah itu tanggal 17 Agustus. Ya, 17 Agustus kayak gitu. Jadi ulang tahun pertama Paguyuban Mahasiswa Bidik Misi itu sebenarnya tanggal 17 Agustus. Nah, karena itu dikumpulkan, akhirnya kami dengan teman-teman itu sepakat perkumpulan itu harus bermakna. Perkumpulan itu harus bisa menghasilkan, produktif, dan tidak hanya sekedar perkumpulan biasa. Akhirnya kami dengan teman-teman itu rembuk siapa yang harus dijadikan ketua, siapa yang harus jadi wakil, sekretaris, dan lain sebagainya anggotanya. Karena waktu itu kami hanya 20 orang yang jadi mahasiswa bidik misi pertama, itu tidak sebanyak sekarang, tapi hanya 20 orang. Terbentuklah ketua, dan di situ yang dipilih kebetulan saya. Jadi awal
awal ketua bidik misi itu alhamdulillah saya sendiri dipilih oleh teman-teman, karena hanya formalitas istilahnya sebelumnya, hanya formalitas, yang penting ada ketuanya gitu. Tapi lama kelamaan gak ada yang mau ganti sampai saya selesai kuliah. Waduh. Jadi selama 3 tahun setengah saya menjabat sebagai ketua mahasiswa bidik misi ini. Ya mungkin berkat teman-teman yang sudah mempercayakan itu kepada saya. Itu pertama kali bidik misi menjadi organisasi lah. Di tahun kedua itu baru kami mengadakan studi banding dengan Pak Lilur, bendahara STAIN waktu itu, dan juga ditemani oleh Dr. Atikullah. Jadi kami studi banding ke UM Malang sama UIN Maliki. Di sanalah kami mendapatkan program-program yang ada di bidik misi yang di sana. Jadi kami adopsi untuk dimasukkan di paguyuban mahasiswa bidik misi. Waktu itu hanya ada 4 kalau nggak salah programnya. Yang pertama ada divisi keagamaan, ada advokasi, terus ada sosial masyarakat, sama ada pendidikan. Terus ada ketua 1, ketua 2, ketua 3. Ketua 1 itu ketua umum lah, ya. Terus ketua 2 itu bagian ketua eksternal. Kalau ada urusan-urusan keluar atau yang ada seminar di luar yang berhubungan dengan bidik misi, itu yang ketua 2. Ketua 3 itu, iya. Ketua 3 itu mengurus internalnya. Jadi ada kegiatan eksternal, ada kegiatan internal. Internal itu yang meliputi program-program yang 4 itu dikelola oleh yang ketua 3 itu. Kalau saya sebagai ketua umum meliputi semuanya. Itu di tahun kedua. Karena masih awal itu. Jadi baru kami rancang itu divisi-divisinya. Yang penting teman-teman bidik misi tidak kocar-kacir, istilahnya ada paguyubannya. Jadi kalau sewaktu-waktu ketua STAIN waktu itu butuh fradiksi atau butuh paguyuban mahasiswa bidik misi, tinggal ngubungin ketuanya, semuanya datang gitu. Dan waktu itu penekanan dari ketua STAIN itu bidik misi harus sama dengan namanya, mahasiswa bidik misi, mahasiswa miskin berprestasi. Jadi tidak hanya menerima beasiswa, kita harus berprestasi gitu di situ. Jadi teman-teman divisi pendidikan bagaimana caranya harus punya prestasi gitu. Yang keagamaan juga kita punya program-program tersendiri. Wah, luar biasa sekali ya, Kak Mansur udah menjabat selama 3 tahun. 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun ya gitu. Nah ini kan dulunya namanya paguyuban mahasiswa ya Kak? Paguyuban mahasiswa bidik misi, iya. Itu di awal-awal. Paguyuban mahasiswa bidik misi. Lalu kenapa kalau sekarang itu diubah ke fradiksi gitu? Itu diubahnya kalau nggak salah di zamannya ketua Muzani. Ya, di zamannya Muzani diubah jadi fradiksi. Karena paguyuban mahasiswa bidik misi identik dengan penerimaan mahasiswa gitu ya. Jadi PMB, penerimaan mahasiswa baru kan gitu. PMB, paguyuban mahasiswa bidik misi. Jadi karena identik itu, makanya mungkin sama teman-teman yang sudah menjabat setelah saya itu diganti menjadi fraternity itu kan. Intinya sama, kekeluargaan antar mahasiswa bidik misi. Intinya sama. Hanya karena takut orang-orang itu menyangka PMB itu penerimaan mahasiswa baru gitu. Jadi bukan paguyuban mahasiswa bidik misi. Jadi biar namanya itu beda, tidak sama dengan penerimaan mahasiswa baru, itu aja sebenarnya. Dan lebih kepada kekeluargaan kalau bidik misi gitu. Lebih
kepada keluarga. Iya, lebih kepada kekeluargaan. Nah, kalau Fradiksi itu kan lebih kepada keluargaan nih, Kak. Hmm. Nah, perbedaan dengan organisasi-organisasi lain itu apa di Fradiksi? Perbedaan dengan organisasi lain yang ada di kampus ya. Iya. Kita itu sebenarnya lebih kepada yang harus kita pikul. Karena bukan hanya sebagai penerima beasiswa, tapi kita dituntut untuk menjadi orang yang berprestasi di situ. Itu mungkin kalau organisasi lain itu hanya kepada bakatnya mereka diasah di situ, tapi kalau kita perkumpulan itu biar kita sesama bidik misi itu erat, kompak dan tidak kocar-kacir gitu. Jadi jelas ini penerima mahasiswa bidik misi tanggung jawabnya harus punya prestasi. Minimal lah punya akhlak yang baik, minimal punya akhlak yang baik. IPK itu harus di atas 3,30 itu sudah bagus gitu. Kalau yang organisasi lain kan tidak ada patokan nilai harus seperti itu kan. Iya. Tapi kalau di paguyuban mahasiswa bidik misi bagaimana itu mahasiswa yang tergabung dalam organisasi itu nilainya harus bagus, prestasinya harus ada, akhlaknya harus dijaga, itu aja. Terus kekeluargaan dengan sesama bidik misi itu juga harus dijaga itu aja. Itu sebenarnya yang membedakan dengan organisasi lain. Kalau organisasi lain mungkin tidak menganjurkan IPK itu harus tinggi lah. Kalau kita kan kalau turun bisa saja dicabut. Nah, kalau kita melakukan, anggaplah mohon maaf, tindakan yang amoral atau tidak baik lah, ikut hal-hal gitu ya, Kak? hal-hal yang di luar baik lah istilahnya, itu bisa dicabut. Banyak sih sebenarnya contoh-contoh mahasiswa bidik misi yang melakukan seperti itu. Itu beasiswanya dicabut. Kalau mereka yang di luar bidik misi, saya kurang tahu gitu ya. Jadi itu yang membedakan prestasinya kekeluargaannya gitu. Nah, yang membedakan di sini kan kekeluargaan kita kan erat kental dengan keluargaan. Nah, selama Kakak menjabat nih, apakah rasa kekeluargaan itu sudah terwujud, Kak, di masa jabatannya Kakak? Iya. Kalau di masa jabatan saya, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena saya itu tahun 2013 itu jumlahnya tahun 2013 jumlahnya 20. Terus 2014 ditambah 5 orang. 2015 ditambah 50. Jadi semuanya 75. Itu di masa jabatan saya. 75 itu alhamdulillah setiap setengah bulan sekali, bahkan seminggu, kita itu selalu mengadakan perkumpulan. Walaupun diisi dengan kajian-kajian kecil, tidak mendatangkan narasumber lah. Pernah waktu itu Dr. Atikullah membawa narasumber yang dari mana kalau nggak salah, dari Lampung kayaknya. Jadi kita itu setiap setengah bulan sekali mengadakan pertemuan, dan pertemuannya itu bukan di kampus, tapi di rumah teman-teman mahasiswa bidik misi. Itu selama saya menjabat. Jadi kurang lebih kalau di angkatan saya itu yang 20 orang itu hampir pernah ke rumahnya semua. Kita silaturahim bukan hanya di kampus, tapi di luar kampus kita juga silaturahim. Bagaimana menjaga kekeluargaan itu agar tetap, agar solid gitu, agar kompak. Jadi kalau kita mengadakan acara-acara yang mau ngubungin teman-teman bidik misi itu gampang sekali. Bahkan dari saking pengennya teman-teman itu solid, pernah kita buat peraturan itu kalau mau mengadakan pertemuan dan ada yang terlambat itu didenda. Ya, itu ada dendanya. Jadi teman-teman yang 2014, 2013 bahkan 2015 masuk mungkin di situ ada denda. Kalau lambat 10 menit dendanya berapa, Kak? Berapa kalau Kira-kira ya?
apa 5.000 5.000. gitu, apa 5.000 apa 10.000 gitu. Jadi teman-teman itu kena denda gitu. Dan jarang sekali teman-teman terlambat. Jadi kalau ada perkumpulan, alhamdulillah semuanya datang. Termasuk di pengumpulan LPJ. Waduh, teman. Termasuk pengumpulan LPJ sangat ketat itu di teman-teman. Kalau sudah diumumkan sama bendahara Pak Liler itu, jadi tinggal nggak ada grup WA sih dulu ya. BlackBerry gitu kan, BB apa itu namanya? BBM. Iya, BBM. Messenger. Messenger. Intinya ditaruh di situ sudah hadir semuanya teman-teman itu dengan sudah membawa LPJ yang lengkap. Dan pernah apa ya, dari yang 4 kita kan hanya punya 4 divisi. Dan alhamdulillah 4-4-nya itu jalan semua. Alhamdulillah. 4 divisi itu kan divisi keagamaan. Divisi keagamaan itu programnya memakmurkan masjid, terus mengadakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Termasuk yang Banjari itu sudah mulai dari angkatan saya. Wah. Ya. Sampai sekarang masih ada. Sampai loh, Kak. sekarang masih ada. Dan alat-alatnya itu peninggalan teman-teman yang dulu itu sudah. Alat-alat yang sudah disediakan di Fradiksi sekarang. Saya itu beli dengan teman-teman ketua 2 mualimin itu beli itu. Dan banyak yang ikut. Termasuk Jufri yang jadi vokal sekarang yang lulus LPDP itu dan sudah mau wisuda nanti ini Agustus. Terus ada memakmurkan masjid itu setiap sebulan sekali ya Bang. Jadi teman-teman pas ada jadwal memakmurkan masjid bawa semua peralatan itu. Yang buktinya sekarang kalau kalian masuk ke masjid di kampus YIN itu kan ada di pintu itu. Iya. Pintu bacaan masuk masjid itu coba lihat PMB di sana. Paguyuban Mahasiswa Bidik Misi. Sampai sekarang belum diganti itu. Itu kami yang buat dulu. Jadi pindah dari kampus masjid yang ada di kampus ke masjid-masjid yang ada di sekitar kampus itu. Itu kegiatan di keagamaan. Kalau pendidikan ya kita karya ilmiah gitu. Itu sudah banyak yang tembus ke tingkat nasional, itu sudah banyak dulu. Terus yang sosial kami mengadakan di pendidikan itu bidik misi mengajar dulu. Kalau sekarang kan ada apa ya? Ada SIF. Iya, ada SIF gitu. Kalau dulu hanya bidik misi mengajar gitu. Itu sudah dari dulu sebenarnya. Yang ke sekolah-sekolah itu. Iya, sekarang ngajar madrasah, diganti TK. FGS. Itu FGS ya. Iya. Terus divisi kegiatan sosialnya itu kami bakti sosial kayak santunan anak yatim, pas ada kegiatan-kegiatan di Ramadan itu disatukan dengan yang PHBI itu. Jadi teman-teman lumayan banyak sih programnya dulu sehingga sering bertemu dan itulah muncul kekeluargaan itu sangat erat di situ. Jadi tidak jauh berbeda ya dengan sekarang. Tidak jauh Tradisi, berbeda. Iya, dengan program-programnya tidak jauh berbeda. Nah, ini Kak, apakah di masa jabatannya Kakak itu dulu kan kita ini kental dengan keluargaan nih. Apakah ada nih yang mencoba untuk membubarkan ini yang dulu PMB? Kalau dulu tidak lah ya. Nggak Karena ada. mungkin teman-teman masih awal, jadi butuh juga yang sefrekuensi. Istilahnya nggak ada yang mau bubar dari paguyuban mahasiswa bidik misi. Malah teman-teman kalau tidak ada kegiatan itu nanya, ini kok nggak ada kegiatan di bidik misi gitu. Jadi saking teman-teman itu pengen ngumpul ya istilahnya. Bahkan yang barusan saya bilang itu tidak cukup di kampus, tapi kita di luar kampus ketemu dengan mereka. Jadi kalau untuk membubarkan paguyuban itu masih belum ada itu di masa saya itu. Sampai sekarang kan tetap itu Fradiksi. Jadi walaupun mereka mau keluar di grup bidik misi, tetap mereka sebagai mahasiswa bidik misi gitu.
Kalau kita di organisasi lain, istilahnya kalau masuk di apa ya, anggap masuk di situ pengen keluar dari grup itu, ya gak masalah kan? Gak masalah. Tapi kalau di bidik misi, keluar pun dari grup itu tetap dia dijadikan sebagai mahasiswa bidik misi, mahasiswa penerima gitu. Cuman tidak layak lah ya kalau ada anggota mahasiswa bidik misi tapi pengen keluar dari organisasi atau tidak ingin ikut kegiatan ya, karena kita kan disubsidi pemerintah, jadi harus punya kontribusi di kampus, apalagi ke organisasi yang sudah kita bangun gitu. Ya. Belum ada ya. Ini nih Kak, dulu kan ini kakak kan masa jabatannya itu kan 3 tahun, selama 3 tahun nih. Iya, Nah, apakah ada orang-orang hebat di balik terbentuknya Fradiksi ini? PMB dulu ya PMB. Iya. Iya dulu, kalau tidak ada usulan dari Warek 3 mungkin dulu Dr. Atikullah sama Pak Lilur lah ya. Pak Lilur mungkin tidak ada paguyuban mahasiswa bidik misi di kampus sampai sekarang, mungkin lah ya. Karena Pak Lilur sama Pak Atik itu mengusulkan untuk dijadikan paguyuban, dijadikan perkumpulan lah, biar ada tempat untuk mahasiswa bidik misi. Nah, beliaulah yang orang-orang hebat lah ya, kalau di dosen gitu. Bapak Lilur ya, Pak Lilur, Pak Atik itu, Pak Atik pencetus pertama sebenarnya, Pak Atik itu. Jadi kalau tidak ada beliau, ya mungkin tidak ada perkumpulan ini gitu. Jadi orang-orang hebat di paguyuban itu dulu ya Pak Atik sama Pak Lilur itu. Kalau Pak Lilur itu selalu menemani teman-teman itu kemanapun, yang selalu mensupport teman-teman bidik misi itu Pak Lilur. Bahkan dari dulu sampai sekarang rumahnya Pak Lilur itu jadi base campnya teman-teman mahasiswa bidik misi itu. Dari saking welcome-nya beliau ke kita. Kalau di mahasiswa, alhamdulillah kalau di angkatan saya itu orang-orang hebat semua gitu. Yang ditunjuk sebagai ketua itu kan hanya simbol ya, biar ada ketuanya. Jadi orang-orang hebatnya semuanya mahasiswa bidik misi itu orang-orang hebat. Itu aja mungkin. Yang jadi ketua itu hanya simbol. Wah. Orang-orang hebat semua ya ternyata hebat di semua. Fradiksi YIN Madura. Terutama Pak Lilur sampai sekarang masih ada, sampai tetap di Fradiksi gitu. Nah, sebelum terakhir nih Kak, apakah ada harapan dari Kakak Mansur untuk Fradiksi ke depannya ini? Kalau harapan sih, yang terjadi di Fradiksi sekarang itu sudah jauh dari harapan saya gitu. Sudah jauh melambung. Kalau dulu harapan saya tidak muluk-muluk, yang penting mahasiswa bidik misi itu solid, kompak, punya prestasi gitu. Tapi sekarang itu kegiatannya sudah banyak, teman-temannya sudah kompak, prestasi di mana-mana, terkenal di mana-mana, kegiatannya sudah sangat dikenal oleh mahasiswa bidik misi di luar kampus ini. Bahkan nama Fradiksi kalau di Jawa Timur mungkin sangat terkenal, karena Fradiksi sudah 2 tahun ini jadi ketua paguyuban di Jawa Timur. Ketuanya itu dari Fradiksi semua, Dika sama Yanto itu. Dika, Yanto, sekarang siapa ketuanya? Somir. Ya, berarti 3 tahun di Jawa Timur Fradiksi jadi ketua gitu. Jadi itu sudah melewati harapan saya itu. Sudah terlalu membaik ya, sudah sangat baik, alhamdulillah itu. Intinya kedepannya tetap dijaga nama baik Fradiksi.
prestasinya tetap ditingkatkan, kekompakannya. Ya walaupun ada masalah-masalah sedikit, tetap harus diperbaiki gitu. Tetap harus diperbaiki. Ya buat ketuanya bagaimana itu mengayomi anggotanya. Itu saja sih sebenarnya. Wah. Kalau prestasi sudah tidak diragukan lagi. Ya, terima kasih sekali Kak Mansur ya. Jadi Fradiksi ini sangat kental dengan keluargaan kita, teman-teman. Jadi dari zamannya Kak Mansur dulu, yang sebelum Fradiksi itu namanya mahasiswa paguyuban mahasiswa ya Kak. Nah sekarang sekarang menjadi Fradiksi YIN Madura yang sangat kental dengan keluargaan kita. Nah mungkin itu saja ya podcast kita pada kesempatan kali ini, teman-teman. Sangat menambah wawasan kita tentang sejarah Fradiksi YIN Madura. Dan ini tentu saja merupakan podcast pertama kita di Fradiksi YIN Madura, yaitu podcastnya Fradiksi. Dan saya Rafia Dewi pamit undur diri, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.